Tema yang akan saya bahas kali ini adalah hindari bertengkar di depan anak usia dini. Ini saya perlu ingatkan karena dampak psikologis yang sangat berbahaya ketika bertengkar di hadapan anak usia dini, maka anak akan merekam selama bertahun-tahun. Apalagi ketika anak melihat tindak kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya terhadap ibunya, maka dia menyimpan rasa trauma yang berkepanjangan. Memorinya tidak akan pernah melupakan peristiwa yang sangat mengerikan bagi anak usia dini. Ini bukan bohong. Fakta terjadi sebenar-benarnya. Anak tidak akan melupakan ketika terjadi pertengkaran antara suami dan istri di hadapan mereka, maka anak pun sampai usia dewasa dia akan teringat terus peristiwa yang sama sekali tidak diinginkan. Oleh karena itulah, wahai para bunda dan bapak yang dikaruniai anak usia dini, jangan sekali-kali bertengkar di depan mereka. Dampaknya lebih buruk dari apa yang bunda bapak kira. Bahkan yang sangat luar biasa sekali ketika anak menyaksikan peristiwa tersebut melalui ungkapan-ungkapan yang kasar, melalui bentakan-bentakan yang terdengar oleh anak usia dini, maka dia akan merasa ketakutan. Wajahnya pun akan terlihat sangat mengerikan ketika melihat pertengkaran antara ibu dan bapak. Oleh karena itulah, para bunda, jangan sekali-kali bertengkar di depan anak usia dini. Biasanya kalau bertengkar kan reaksi antara kedua belah pihak akan sama-sama memperlihatkan kemarahan. Wajahnya beringas atau tangannya yang bergerak memukul bapak kepada ibu. Sementara anak yang sedang menyaksikan peristiwa itu sungguh berdampak negatif secara mendalam di dalam hatinya. Dan yang lebih mengerikan lagi, traumanya bukan hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dan ini tidak disadari oleh kebanyakan orang tua. Akibat yang ditimbulkan karena pertengkaran yang terjadi di antara pasangan suami istri. Hal apa yang harus dilakukan kalau sudah terjadi? Ini membutuhkan proses yang tidak sebentar. Tapi yang terpenting adalah bunda dan bapak, kalau pernah terjadi dan mengalami peristiwa itu, ini memerlukan kesabaran agar anak pulih kembali trauma yang sangat tidak dia inginkan. Meskipun lama, tapi lakukan terapi ini setiap hari. Hendaklah bunda mengusap dadanya dan mengatakan kepada anak, wahai anakku, kemarin peristiwa bertengkar mama dengan bapak itu hanya sandiwara saja, ya. Kan suka lihat ada juga di TV ada pertengkaran, ya. Mama enggak marah kepada bapak, bapak pun tidak marah kepada mama.
Jadi itu hanya drama saja supaya adek melihat. Jangan ditiru ya dek ya. Nah itu salah satu contoh bagaimana terapi ini diterapkan kepada anak usia dini agar mereka lambat atau cepat memahami proses yang terjadi. Yang terpenting tadi, sambil mengusap dadanya, kita usap pula kepalanya. Dan jangan pernah berhenti membaca doa yang sering saya ajarkan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya, ajarkan kepada anak, jangan sekali-kali bertengkar di hadapan mereka. Saling memaafkan di antara pasangan suami istri itu adalah lebih baik. Ketika kita sudah akur dengan suami, segeralah di hadapan anak kita meminta maaf. Segeralah kita memeluk istri kita di hadapan mereka, sehingga peristiwa tersebut lambat atau cepat akan hilang traumanya kepada anak kita. Ini sangat penting, Bu. Ya. Jangan pernah lupa terus-menerus kita mengusap kepala anak usia dini, karena mereka sedang tumbuh kecerdasan otaknya, sel-sel otak sedang berkembang. Maka perkembangan sel otak itu kalau diiringi dengan doa, insya Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan olehnya. Hanya masalahnya waktu saja. Allah sedang menguji kesabaran kita ketika doa belum dikabulkan. Allah sedang menguji bagaimana kita menghadapi semua masalah dengan kesabaran dan keyakinan hanya Allah yang akan menolong kita. Manusia seringkali dipinta tolong, boleh jadi hanya 1, 2, 3 kali. Tapi kalau terus-menerus minta tolong kepada manusia, manusia pun ada batas. Tetapi meminta tolong kepada Allah, Allah sangat suka dan sangat bahagia kepada hamba yang terus-menerus meminta pertolongan dan memohon keridhaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.